Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Agama 3, di mana saya akan memaparkan tentang materi kaidah muamalah kuliah. Sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Arifan Setiawan. Saya dari Ilmu Manajemen Unisula Semarang, di mana saya merupakan anggota dari kelompok 5. Di mana anggota dari kelompok 5 tidak saya sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Arini Sabila Ulia, dan juga Zahra Ramadhani Hidayat, di mana mata kuliah Agama 3 ini diampu oleh Bapak Bejo Santoso. Pada materi kaidah muamalah kuliah ini, saya akan memaparkan 3 kaidah muamalah kuliah dari puluhan kaidah yang ada di kaidah muamalah kuliah. Yang saya paparkan adalah kaidah al-tawabi, lalu juga ada kaidah yang kedua yaitu al-mutlaq wa al-dalil, lalu juga ada yang kaidah ketiga dan juga yang keempat yaitu adalah kaidah ikmal al-kalam wa ikmaluh. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu kaidah al-tawabi, di mana pada kaidah al-tawabi ini ada pernyataan yang menyebutkan bahwa sebagian atas sesuatu yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi adalah seperti penyebutan secara keseluruhan. Nah, apa sih maksud dari pernyataan yang ada di kaidah al-tawabi ini? Maksud dari pernyataan kaidah al-tawabi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipecah atau dibagi, maka jika ia disebut walau hanya sebagian, maka secara tidak langsung seperti menyebutkan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dipecahkan, atau bahkan dibedakan. Jika penyebutan sebagian itu dipahami apa adanya, maka akan mengakibatkan penyebutan tersebut tidak bisa dipahami sama sekali. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang masih kebingungan tentang pernyataan yang ada di kaidah al-tawabi. Nah, di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh yang menjelaskan pernyataan dari kaidah al-tawabi. Seperti ini. Ini dia contoh yang pertama dari kaidah al-tawabi. Pada kasus muamalah, jika teman-teman akan membeli sepatu nih di toko sepatu, dalam akadnya kan meski tidak disebutkan bahwa pembelian sepatu tersebut adalah sepasang sepatu, otomatis pihak karyawan toko tidak akan memberikan hanya satu sepatu saja, tidak hanya memberikan satu sepatu kiri atau sepatu kanan. Namun, karyawan toko akan memberikan sepasang sepatu kepada teman-teman, yaitu sepasang sepatu kanan dan juga kiri. Nah, di sini juga ada yang contoh kedua, yaitu begitu pula ketika seseorang atau teman-teman menjual sebuah rumah nih. Ibarat kata teman-teman menjual rumah, maka secara tidak langsung menjualnya rumah yang teman-teman jual juga menjual ruangan yang ada di rumah tersebut, seperti ruang tamu, lalu juga ada kamar mandi, lalu dapur, lalu juga ada kamar tidur. Meski teman-teman tidak menyebutkan dalam akad jual beli, secara otomatis penjual rumah yang teman-teman lakukan tersebut beserta ruangan yang ada di dalam rumahnya. Nah, memasuki materi kaidah yang kedua, yaitu kaidah al-mutlaq wa al-dalil. Di sini sudah ada pernyataan dalam kaidah al-mutlaq wa al-dalil menyebutkan bahwa sesuatu yang mutlak atau tidak dibatasi itu diperlukan secara mutlak juga, selama tidak ada dalil atau pertanda yang membatasinya secara nas atau dalalah. Nah, apa sih maksud dari pernyataan kaidah yang kedua atau kaidah al-mutlaq wa al-dalil ini? Nah, penjelasan dari kaidah al-mutlaq wa al-dalil ini adalah menjelaskan bahwa hukum mengamalkan sebuah kata yang mutlak itu adalah wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlakannya, baik berupa nas atau dalalah. Nas dalam hal ini berkaitan dengan usul fikih yang mana berupa Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Nah,
mungkin teman-teman masih bingung nih tentang pernyataan yang ada di kaidah al-mutlaq wa dalil. Di sini saya juga sudah menyiapkan contoh pada kaidah al-mutlaq wa dalil yang mungkin bisa teman-teman pahami. Contohnya adalah pada kasus muamalah atau perdagangan, apabila nih teman-teman diberikan amanat untuk menjadi wakil dalam menjual barang secara mutlak. Nah, artinya teman-teman tidak disebutkan harga yang diamati, namun maka teman-teman boleh menjual barang dengan harga berapapun yang sesuai, sedikit maupun banyak, ataupun sesuai standar, seperti itu. Contoh dari aplikasi kaidah al-mutlaq wa dalil. Nah, memasuki kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu. Pada kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu ini ada dua cabang nantinya, yaitu adalah cabang pernyataan pertama dan juga cabang pernyataan yang kedua. Nah, pada yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu pada cabang pernyataan yang pertama, yaitu kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu pada cabang yang pertama menjelaskan bahwa deskripsi yang disebut pada sesuatu yang ada atau di hadapan adalah sia-sia, tapi akan bermakna jika disebut pada sesuatu yang tidak ada. Nah, apa sih maksud dari kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu pada cabang pernyataan yang pertama? Nah, di sini saya sudah ada penjelasannya, yaitu adalah apabila suatu objek akad berada dalam majelis akad dan dapat ditunjuk secara langsung, maka pengenalannya melalui isyarat sudah cukup, sehingga tidak butuh deskripsi untuk mengenalkannya. Nah, oleh karena itu, deskripsi yang dideskripsikan atau keterangan yang disebut pada suatu objek yang ada di hadapan adalah sia-sia. Begitupun sebaliknya. Nah, mungkin di sini juga teman-teman masih bingung ya tentang bagaimana sih contoh dari pernyataan cabang pertama dari kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu. Di sini saya sudah ada contohnya, contoh untuk aplikasi kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu pada cabang yang pertama. Nah, contoh aplikasi pada keseharian adalah pada kasus muamalah atau perdagangan penjual mobil jika ingin menjual mobilnya. Nah, penjual mobil yang ingin menjual mobilnya yang berwarna hijau yang ada di hadapannya, dan mereka berkata nih, saya jual pada Anda mobil yang berwarna merah ini, dan pembeli menerima mobil warna hijau tersebut. Maka jual belinya itu adalah tak sah, dan deskripsi atau keterangan merah yang disebut oleh penjual yang tidak sesuai dengan realita yang ada, maka itu dianggap sia-sia. Itu adalah contoh dari cabang pernyataan kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu yang pertama. Nah, ini selanjutnya adalah kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu cabang pernyataan yang kedua. Nah, di sini menyebutkan bahwa kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu pada cabang yang kedua itu sebuah pertanyaan yang diulang dalam jawaban. Nah, apa sih maksud dari pertanyaan diulang dalam jawaban? Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang pernyataan yang cabang kedua ini. Nah, pada kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu cabang pernyataan yang kedua ini menjelaskan sesuatu kalimat yang ditanyakan atau dikatakan dalam kalimat pernyataan, maka orang yang menjawab pertanyaan itu tidak perlu mengulang lagi kalimat tersebut. Dikarenakan sebuah pertanyaan sudah diulang otomatis dalam sebuah jawaban. Nah, mungkin teman-teman belum jelas nih, atau ada yang merasa saya butuh contoh nih tentang pernyataan kedua dari kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh dari aplikasi kaidah cabang pernyataan kedua dari kaidah ikmal al-kalam wa ihmalu. Nah, di sini saya mengambil contoh pada kasus muamalah atau perdagangan yang terjadi di antara penjual dan juga pembeli. Nah, di sini pada kasus muamalah atau perdagangan terjadi pada dialog
antara pihak yang bertransaksi atau akad dengan orang lain atau pihak ketiga yang hanya sekadar mencari informasi. Nah, apa sih contohnya dari pernyataan ini? Contohnya adalah kita anggap aja ada penjual dan juga ada pembeli. Nah, penjual ini mereka berkata, maukah kamu beli rumahku ini seharga 300 juta rupiah? Lalu pembeli berkata, baiklah, saya beli rumah Anda dengan harga 300 juta rupiah. Maka, dialog dengan kalimat tanya dan jawaban tersebut sudah termasuk akad yang sah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengamalan atau aplikasi kaidah cabang pernyataan yang kedua. Dari kaidah ikmal al-kalam wa ikmalu. Nah, kita sudah sampai di ujung materi saya, di mana saya pada materi ini sudah menjelaskan tentang 3 kaidah dari puluhan kaidah yang ada. Nah, mungkin di sini teman-teman masih ada yang merasa bingung atau mungkin masih ada yang ditanyakan. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang ada di kolom komentar YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menonton video saya dan juga mendengarkan presentasi saya. Saya harap dari pemaparan saya bisa memberikan ilmu dan juga manfaat bagi kita semua. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.